Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak-bapak? Puji Tuhan. Luar biasa. Pak Bambang mau tanya, apa ada tamu nanti? Yang dipersilakan untuk duduk depan tidak ada ya? Berarti Bapak-bapak boleh ya maju ya? Iya, boleh monggo Bapak-bapak. Ternyata katanya Bapak tidak ada tamu. Boleh duduk depan. Kasihan nanti kursinya. Ya puji Tuhan. Tuhan baik. Karena kemurahan Tuhan, malam hari ini kita boleh bersama-sama datang di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Seberapa yang ada, mari bersama-sama kami ajak, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Musim boleh berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi bagi kita. Amin. Haleluya. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di
Tuhan kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian yang lebih sungguh-sungguh di hidupku. Di hidupku lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sekali lagi kita katakan lebih luas dari samudra, luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa. Sungguh kami bersyukur kepadamu. Engkau Allah yang terlalu baik buat kami, Tuhan. Kalau kami boleh ada seperti saat ini ada, dengan kekuatan kami, dengan kesehatan yang sudah Kau berikan bagi kami, dengan berkat-berkat-Mu yang bisa kami nikmati sampai saat ini, dengan keluarga kami, istri kami, anak-anak kami, Tuhan, semuanya baik. Amin. Semuanya karena kasih-Mu, Tuhan. Amin. Terlebih malam hari ini kami boleh bersama-sama datang di bait-Mu yang kudus ini. Kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, Tuhan. Layakkan hidup kami, layakkan hati kami agar kami berkenan kepadamu. Terlebih pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami, inilah persembahan kami. Kami akan mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Sehat semua Bapak-bapak? Amin. Puji Tuhan. Kita bisa berikan tos kiri kanan kita seperti yang dulu, minimal 50 orang ya. Siap. Ya. Ya. Kita tetap semangat untuk memuji Tuhan ya. Amin. Untuk menambah semangat kita, mari kita pujikan
pujian wajib Mars kaum pria kita. Amin. Biar kita lebih semangat lagi, berkobar-kobar lagi dalam pengiringan kita pada Tuhan. Pria Pentekos bersama turut panggilannya, bersatu padu dalam kasih Tuhan, membangun gerejanya. Kami pria Pentekos layani Tuhan, gereja dan keluarga, kobarkan semangat, sebarkan firman-Nya bagi Kristus Raja. Kami pria Pentekos maju bersama turut panggilannya, bersatu padu dalam kasih Tuhan, membangun gerejanya. Kami pria Pentekos layani Tuhan, gereja dan keluarga, korbankan semangat, sebarkan firman-Nya bagi Kristus Raja. Sekali lagi, Kami pria Pentekos maju bersama turut panggilannya, bersatu padu dalam kasih Tuhan, membangun gerejanya. Kami pria Pentekos layani Tuhan, gereja dan keluarga, korbankan semangat, sebarkan firman-Nya bagi Kristus Raja. bagi Kristus Raja. Bagi Kristus Sekali lagi, bagi Kristus Raja. bagi Kristus Raja. Haleluya. Puji Tuhan. Tetap semangat dalam mengiring Tuhan. Bekerja buat keluarga, buat gereja, buat Tuhan. Haleluya. Bapak-bapak, kalau di luar cuaca boleh mendung, ya. Mungkin saat berangkat tadi ada halangan. Situ gak budal. Situ itu budal kudanannya. Tapi dalam Tuhan sudah menciptakan hari ini, hari yang terindah. Hari yang sudah diciptakan Tuhan, tidak ada yang tidak indah. Bagi kita hari Tuhan adalah hari yang terindah. Amin. Haleluya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatimu.
Puji Tuhan. Tuhan baik buat kita. Tuhan baik buat bapak-bapak. Tuhan baik buat keluarga bapak-bapak. Malam hari ini saya berikan kesempatan buat kita yang ingin membagikan berkat Tuhan. Buat kita semua, monggo saya persilakan. Jangan dilewatkan kesempatan ini. Monggo Pak Dwi, puji Tuhan. Puji Tuhan saudara, saya mau menyaksikan kemurahan Tuhan sebagaimana kemarin itu hari ulang tahun pernikahan saya yang ke-25. Puji Tuhan sampai sekarang keluarga kami selalu dibimbing Tuhan karena dalam keluarga kami selalu mengandalkan Tuhan dari mulai warga atau pekerjaan. Ini saya mau bersaksi juga mengenai pekerjaan saya. Saya itu semakin tua, umur saya sebenarnya sekarang sudah 57, saudara. Karena di kantor itu banyak yang pensiun, juga tidak ada pindahan yang jabatannya seperti saya sebagai jurusita. Jadi wilayah saya itu kota sampai kabupaten. Jadi wilayah saya itu kalau ke selatan sampai laut, kalau ke utara sampai Gunung Kelut, kalau ke sana sampai Selorjo. Tapi Tuhan selalu pelihara dalam pekerjaan saya. Sebagaimana akhir-akhir ini tuh bos saya itu banyak tunggaan. Kan kemarin tuh banyak tunggakan eksekusi ya saudara. Karena jurusita itu dianggap kau yang mengawali dan kau yang mengakhiri. Yang pertama kali ketemu tergugat itu ya jurusita, yang mengeksekusi ya jurusita. Ini saudara, saya puji Tuhan setiap mau melaksanakan eksekusi itu kan paksa ya saudara. Mungkin kalau saudara lihat di TV-TV itu sampai jurusita dilempar batu, itu sudah tidak asing lagi saudara. Puji Tuhan kalau saya mau berangkat, tim saya itu mesti saya ajak berdoa. Selain itu saya kalau siangnya mau eksekusi, saya seperti intel saudara. Ya meninjau yang mau besok saya eksekusi, itu saya datangi. Ya mungkin ya orangnya enggak tahu. Ya puji Tuhan selama saya melaksanakan tugas itu enggak ada hambatan. Jadi sebelum hari H eksekusi sama termohon itu sudah dikosongkan Tuhan. Itu ya berkat bantuan polisi juga. Puji Tuhan karena tim saya itu saja berdoa. Mungkin Tuhan selalu melindungi dalam pekerjaan saya. Puji Tuhan, terima kasih Saksian. Haleluya. Tidak mungkin Pak Dwi, tapi pasti Tuhan melindungi. Haleluya. Enggak nyangka ya Pak Dwi sudah 57. Saya yang barusan 35 kalah. Kalau naik sepeda dari Tambak sampai Gunung Kelut, Pak Dwi masih kuat ya. Jangan kalah dengan Pak Dwi yang sudah 57 ya. Satu lagi, monggo yang ada kesaksian bisa menjadi berkat bagi yang lain. Ya. Satu lagi. Nah, iya. Kesaksian Pak Dwi boleh memberkati kita semua. Pekerjaan apapun yang menurut orang lain berat dikatakan bahwa di TV-TV itu kalau jurusita sampai dilempari batu ya Pak Dwi ya. Tapi karena kemurahan Tuhan, Pak Dwi hanya mengandalkan Tuhan. Seperti saat ini boleh BBM naik ya. Di luar banyak masalah. Bukan berarti kita tidak mengalami masalah Bapak-bapak. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan adalah kekuatan kita. Maka semuanya tidak ada yang mustahil. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku,
dan bagianku selamanya. Selamanya. Haleluya. Saya undang angkat diri. Kita akan bernyanyi lebih giat lagi mengandalkan Tuhan sebagai kekuatan kita. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, Hanya Kau Tuhan. tak ku andalkan kekuatanku, Namun yang pasti Kau kan namun kekal yang selamanya. pasti Kau kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Amin. Biarlah apapun yang terjadi, Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Amin. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Mana kita siapkan hati kita. Biarlah Tuhan dan hanya Tuhan yang senantiasa menolong dan menjaga kita dalam menghadapi setiap masalah dan persoalan kita. Ketahuilah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati, Ku yakin Tuhan melindungi. yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan
Tuhan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan, Yakin Tuhan melindungi. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. bersama-sama Tuhan selalu menolongku. Sehelai rambut tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Sehelai rambut tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Benar ya Tuhan, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sekali lagi kita angkat kedua tangan kita. Tuhan selalu menolongku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus menjagaku. Buat pemeliharaan. Haleluya. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Beri sorak-sorai pada Allah kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bapakku yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami malam hari ini melimpah dengan ucapan syukur karena Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan sangat-sangat teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Tuhan sudah memberkati setiap pujian kami, kira menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan malam hari ini kami akan diisi dengan kebenaran firman Allah. Kan tetap mohon belas kasihan-Mu Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kami malam hari ini.
Kau menjamah kami semua kaum pria yang ada. Setiap hati kami, setiap tanah hati kami, Tuhan Kau jamah kami. Sehingga setiap taburan firman Allah kami terima, boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjadi bekal bagi kami kaum pria yang ada, untuk kami terus setia dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, urapi kami hamba-Mu, urapi kami semua kaum pria yang ada malam hari ini. Terima kasih, kami sambut firman dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan. Hampir saya ngomong Bapak Ibu. Puji Tuhan, untung tidak ada ibu-ibu. Sehat semua ya Bapak-bapak. Puji Tuhan, karena kesehatan itu sangat perlu bagi kita. Ya. Kalau kita nggak sehat, nggak bisa berbuat apa-apa. Untuk datang beribadah mungkin ya rada aras-arasen. Ya, untuk berbuat segala sesuatu kalau kita sakit, otomatis berpengaruh dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan, malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Allah. Tetap terus dukung dalam doa ya Bapak-bapak, supaya malam hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan Bapak-bapak, kita akan buka di dalam kitab Amsal pasal ke-17. Amsal 17 ayat yang ke-22. Di kitab Amsal 17 ayat ke-22 saya akan bacakan begini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Maaf. Hati yang gembira. Bapak-bapak malam hari ini gembira enggak? Gembira. Tenanan loh. Gembira ya. Puji Tuhan. Kita semua gembira karena kita sudah memuji mulaikan nama Tuhan. Kita sudah bernyanyi ya. Yakin percaya kita semua gembira. Nah Bapak-bapak, berapa banyak orang-orang saat ini hatinya atau kehidupannya tidak bisa bergembira? Banyak. Ya, terus kenapa kok nggak bisa bergembira? Ya, kenapa kok nggak bisa bergembira? Nggak ada sukacita dalam kehidupannya. Yang pertama, mungkin penyebabnya yang pertama sakit. Kalau orang sudah sakit, untuk bergembira itu sulit. Untuk bersukacita sulit. Karena apa? Sakit. Ya. Kalau sudah sakit, jangankan sakit yang teman-teman, batuk, pilek, itu untuk bergembira sangat sulit. Ya. Yang kedua, stres. Tekanan hidup yang luar biasa membuat orang tidak bisa bergembira, nggak bisa bersukacita. Karena itu stres. Ya, BBM-nya munggah. Tapi penghasilannya mungkin tetap aja. Ya, stres. Tapi kita anak-anak Tuhan malam hari ini tetap percaya. Walaupun BBM naik, berkat Tuhan tetap naik. Ya, pasti naik. So pasti kita dibela oleh Tuhan. Ya, tetap selalu setia, percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, kecewa. Bapak-bapak, rasa kecewa yang berlebihan membuat kita tidak ada sukacita. Membuat manusia tidak bisa bergembira. Pernah nggak ngalami? Pernah ya? Pasti pernah. Kita semua pasti pernah mengalami kecewa yang sangat-sangat berlebihan. Membuat kita nggak bisa bersukacita, nggak bisa bergembira. Wajahnya panggang. Kalau dulu almarhum Bapak Gembala kalau sudah begini, ya bukan seperti itu ya nanti. Sudah mulai, nggak ada sukacita, ya nggak ada bergembiranya. Yang selanjutnya, nggak bisa bergembira, nggak bisa bersukacita. Faktor adalah mudah marah. Kalau sudah suka marah, mudah marah sedikit-sedikit, disenggol mungkin sama bojone, mungkin ditegur gini, marah, ya, dielek nih sama istrinya, marah, nggak bisa bersukacita. Sehingga di dalam rumah atau dalam rumah tangga, keluarga itu adanya hanya berantem, nggak ada sukacita. Karena apa? Mudah marah, ya. Nah kita dituntut sebagai kaum prianya Allah yang malam hari ini, monggo, ya. Kalau mungkin kita sudah ditegur sama istri kita, bukan ditegur, maksudnya itu mengingatkan. Ada satu hal, karena apa? Istri kita itu adalah penolong loh. Penolong berarti orang yang penolong itu berarti orang yang menolong itu berarti lebih kuat ya. Ya. Jadi kalau kita dieleknya itu ya monggo, ya matur suwun, terima kasih.
Ya walaupun kadangkala kita nggak terima wong lanang diilikni wong wedok, ya. Mungkin suami kepala rumah tangga diilikkan sama istri. Mungkin kadang-kadang kita nggak terima. Ya, tetapi Tuhan mau dalam satu rumah tangga kita terus saling mengisi, ya. Ya diilikni bojone ya wes, kalau memang kita salah ya sudah. Ya mungkin kita minta maaf, ya kita nurutlah. Diilikni jangan marah, ya. Jangan marah, karena marah ya itu bisa membuat kita tidak ada sukacita, membuat kita tidak bisa bergembira. Nah selanjutnya yang bisa membuat tidak bisa bergembira atau bersukacita, rasa sedih. Pasti kalau sudah orang sedih nggak bisa bergembira, ya nggak bisa bersukacita, sedih. Mungkin kita sedih kehilangan sesuatu, kehilangan seseorang, sedih. Tetapi jangan membuat kesedihan itu hilang sukacita kita, hilang pengharapan kita kepada Tuhan. Ya, kesedihan tidak bisa berkepanjangan. Ya, kata firman Tuhan ya sedih untuk sehari, ya, biar sedih jangan terlalu berlarut-larut lah. Tetapi baik kesedihan itu mari tetap ada dalam kesedihan kita, tetap sebagai manusia. Tetapi mari kita punya Tuhan yang luar biasa, Dia sumber penghiburan yang sangat-sangat luar biasa. Ya, itu sedih nggak bisa membuat kita bersukacita. Nah, yang mungkin selanjutnya adalah akar pahit. Akar pahit kalau sudah ada dalam kehidupan kita nggak bisa kita melihat ada timbul sukacita atau bahagia atau bergembira. Akar pahit, kita menyimpan dendam pada seseorang, akar pahit. Barangkali mungkin dengan teman kita dalam pekerjaan, atau mungkin dengan tetangga kita, atau mungkin dengan satu jemaat. Kita masuk di gereja melihat orang itu, wah salah luar biasa sama saya. Aku sampai katanya segini, aku nggak akan pernah mengampuni kamu, nggak bisa aku memaafkan kamu. Kita simpan akar pahit itu. Karena kita setiap simpan akar pahit, kita melihat orang itu nggak bisa bergembira. Kita masuk dalam rumah Tuhan, kita menyanyi karena lihat dia tuh gak ada sukacitanya, akar pahit. Sebab itu bapak-bapak dikasih oleh Tuhan, jangan simpan akar pahit. Karena apa? Karena akar pahit itu akan merongrong dalam kehidupan kita, dalam hati kita, jiwa kita. Kalau kita tetap terus simpan akar pahit, yang rugi kita. Ya, rugi kita. Tetapi mari bapak-bapak dikasih oleh Tuhan. Malam hari ini kita jangan simpan akar pahit, kita buang akar pahit itu, kita buang dendam, kita buang rasa marah kita kepada orang. Ya, kita mungkin sakit dan sulit itu dapat kita lakukan, tetapi mari kita akan bersama-sama belajar mencoba membuang akar pahit itu dalam kehidupan kita. Jangan sampai akar pahit itu sudah mengakar, kalau sudah mengakar semakin dalam dan sulit itu akan dihilangkan. Karena apa? Sudah mengakar. Seperti pohon lah, kalau sudah pohon itu bertanam dan akarnya sudah masuk ke dalam, dia akan sulit untuk dapat tumbang atau dapat sulit untuk dihilangkan karena akarnya sudah. Oleh sebab itu mari bapak-bapak, jangan simpan akar pahit dalam kehidupan kita, tetapi hilangkan akar pahit itu. Supaya apa? Supaya kita dapat bergembira, supaya kita dapat bersukacita. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, bapak-bapak, mengapa kita harus bersukacita sih? Mengapa kita harus bergembira? Firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Injil Matius pasal 5. Kita akan buka bapak-bapak. Matius pasal 5. Matius 5 di ayat yang ke-12. Saya akan bacakan begini. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikianlah juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Bersukacita dan bergembira karena apa? Karena upah kita besar di surga. Amin. Karena upah kita besar di surga. Ini janji firman Tuhan loh, bukan saya mengatakan, tapi janji firman Tuhan. Kita harus bersukacita, kita harus bergembira. Supaya bergembira itu timbul dalam kehidupan kita, ya. Tuhan senang melihat kita. Kalau Tuhan melihat kita murung terus, ya, ketemu di jalan wajahnya enggak berubah, panggah, pancet kayak begitu, ya. Tetap dingin, ya. Dingin.
nggak ada perubahan. Tuhan nggak senang melihat ini. Tapi Tuhan katakan di sini, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Pilih mana? Pilih mana? Ayo. Pilih tetap bersedih, tetap murung, tetap kita menyimpan akar pahit, tetap kita stres, kecewa, atau kita tetap bergembira. Pilih mana? Kalau saya pilih tetap bergembira. Walaupun kadang-kala sakit, walaupun kadang-kala kecewa, tetapi kita tetap kita ada sukacita. Supaya apa? Karena apa? Janji Tuhan itu bagi kita besar upah kita di surga. Yang kedua, kenapa kita harus bersukacita? Di dalam ayat pas Amsal 15 ayat yang ketiga. Kita buka di dalam Amsal ya. Amsal 15 ayat yang Amsal 15 ayat 13 maaf. Amsal 15 ayat 13 demikian, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Nah, ini yang tadi saya maksud. Hati yang gembira membuat kita berseri-seri, wajah kita berseri-seri, wajah kita penuh sukacita, terbersit kalau kita bergembira tuh wajahnya gede. Wajahnya tuh kelihatan, seneng gitu. Orang melihat itu, wah penuh sukacita. Bapak-bapak saya pernah begini, waktu saya masih di Kalimantan, saya bekerja. Terus bos saya itu, ya sebenarnya waktu dia masih sekolah kecil, SD, sekolah minggu itu satu kelas sama saya di sekolah minggu. Satu kelas. Tapi setelah berapa lama enggak bertemu, terus suatu saat saya bekerja ikut dia. Saya juga ketemunya pun enggak sengaja. Ketemunya sama dia, saya dibawa teman saya untuk melamar kerjaan, kok sepertinya kok pernah kenal di mana ya? Dan saya pikir, saya tanya, dulu pernah sekolah minggu di gereja ini ya? Oh iya pernah, berarti kita satu kelas dulu di sekolah minggu. Ternyata benar. Tapi dalam jangka waktu itu katanya tidak pernah ke gereja dia, tidak pernah ke gereja. Nah suatu saat dia ngomong gini, dia panggil, karena nama saya kan Raden Mas Eko Haribintoro, ya kan. Eko Harbina. Dia saya dipanggil Eko di sana. Kok? Ya kenapa bos? Kenapa? Kok? Panggil. Saya tuh duduk. Saya di meja kerja dia duduk. Kenapa ya? Saya tuh heran melihat kamu. Loh, heran apa kok? Saya tuh nggak pernah melihat kamu tuh kok kelihatan sedih gitu. Kenapa loh? Saya tuh lihat wajah kamu selalu gembira ya. Wah ini kesempatan. Masa sih kok? Iya, kesempatan saya ngomong ya. Ya saya sebenarnya ada namanya juga orang ya kebutuhan itu banyak ya. Saya masih bujang. Saya ngomong, kesempatan saya bersaksi lah. Bersaksi ngomong tentang firman Tuhan walaupun enggak banyak yang saya tahu saat itu. Buat saya sebisanya menyampaikan orang gembira tuh begini loh. Karena apa? Karena gini-gini. Karena firman Tuhan. Karena gini-gini. Saya sampaikan ke dia. Oh, gitu ya? Iya. Nah, ya puji Tuhan. Mungkin setelah itu saya sudah enggak ngenu lagi. Sudah enggak membahas itu, dia juga enggak membahas. Tapi suatu saat dia manggil saya lagi. Kok kamu kenal enggak sama pendeta yang bisa istilahnya bisa diajak sharing. Oh ada. Karena pada waktu itu gembala saya sudah lanjut usia, sudah tua, umurnya 70 tahun, enggak mungkin saya bawa ke dia langsung, dia masih muda. Ngomong nanti takutnya penerimanya kurang anu. Terus saya punya kenalan orang gereja GKII, Kingmi. Saya panggil beliaunya, datang ngomong-ngomong gitu. Ya akhirnya mereka sharing-sharing, ya mungkin setiap hari apa mereka bertemu sharing. Akhirnya bisa ya puji Tuhan, ya mereka juga bisa ke gereja lagi gitu loh. Karena apa? Karena melihat kita orang itu bisa merasa wah kok begini ya. Melihat. Jadi gini intinya Bapak-bapak. Jadi hidup kita harus berdampak bagi orang lain. Nah, jangan sampai ya kita mungkin ada masalah di rumah, kita bawa di pekerjaan, kemudian wajah kita murung seharian. Orang akan melihat kita langsung, kok kenapa ya? Jadi bahan pertanyaan, kenapa kok begini? Kenapa dia begini? Dia begini. Ya.
Tapi kalau mereka melihat kita, wajah kita berseri-seri, karena apa? Karena ada sukacita, kita bergembira, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, ya. Kita mungkin dalam hal itu Tuhan, ya, mereka akan melihat kita, wah, timbul pertanyaan, kamu kok bisa berseri-seri, kenapa sih? Kamu kok bisa gembira, kenapa sih? Gitu. Akhirnya kan timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, kesempatanlah kita sebagai pria-prianya Tuhan untuk kita bersaksi. Kita sampaikan firman Tuhan sebatas yang kita tahu lah. Enggak usah yang panjang-panjang, yang sedalam-dalam, enggak usah. Sampaikan firman Tuhan yang ringan, yang firman Tuhan yang mudah dimengerti. Ya, oh begini loh. Saya gini, karena apa? Karena saya punya Tuhan yang luar biasa. Masalah itu saya ada, tetapi puji Tuhan, saya serahkan masalah saya kepada Tuhan. Tuhan pasti bela, walaupun faktanya belum. Tetapi kita tetap kita percaya, pasti Tuhan bela. Ya, pasti Tuhan bela. Sehingga apa? Mereka akan melihat, wah ternyata begini ya, orang Kristen tuh begini ya, orang Gereja tuh begini ya. Banyak. Ya puji Tuhan. Saya juga sampaikan, kalau di kampung saya, di tetangga itu ya gimana ya, saya tuh banyak jadi pembicaraan ibu-ibu. Bukan banyak, ada yang membicarakan ibu-ibu. Kok ibu-ibu ya, kok enggak isi ngenom-nom, cewek-cewek atau piye gitu. Tapi sih biasanya ibu-ibu ngomong, ya gimana, saya sebenarnya bukan tapi gini. Saya di sana tuh nggak banyak ngomong, ya nggak banyak berulah, ya sepulang kerja kalau di rumah ya wes di rumah, ya bukan nggak mau bertetangga, tapi ya gitulah. Kadang-kala kalau kita sudah bertetangga itu ya mungkin kita ngomong gitu mungkin 1 jam, ya mungkin yang berbobot itu mungkin cuma 5-10 menit, selanjutnya cuma ya paling cuma hahaha gitu, ya. Saya bukan enggak. Lebih baik saya di rumah, saya menemani mungkin istri saya, anak saya, ya menjalin komunikasi dengan istri dan anak, dengan keluarga. Saya jarang berkumpul dengan orang-orang di kampung itu jarang ya. Kecuali kalau ada misalkan ada yang kedukaan, ada kematian, baru saya datang, ataupun ada undangan itu selamatan, saya datang, ya selamatan datang. Nah, jadi pembicaraan begini. Kilo bojone anu kok kaya enggak pernah reno-reno itu. Neko-neko, enggak pernah wis pokoke anu kok gitu-gitu seperti itu. Ya, jadi pembicaraan. Terus saya ambil masa sih saya bicara. Ibu iki lho ngomong. Lah kok sing bicarane kok sing ibu-ibu, idolane ibu-ibu kok enggak sing nom-nom gitu. Ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi apa? Jadi kita tuh merasa, oh ternyata hidup kita ini berdampak bagi orang lain. Hidup kita enggak neko-neko, hidup kita enggak bermacam-macam, ya. Tuh mereka akan tahu, mereka akan membaca kehidupan kita. Oh, ternyata begini ya orang Kristen itu, begini ya orang gereja itu. Nah, jadi mari Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa kita harus bergembira? Itu tadi, wajah kita berseri-seri. Orang kalau melihat wajah kita berseri-seri, kita boleh menjadi berkat, nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Nah, Bapak-bapak dikasihi oleh Tuhan. Kemudian, seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, tentang sakit, stres, kecewa, sakit hati, dan lain sebagainya, akar pahit, itu bisa menghilangkan energi hidup. Bisa menghilangkan energi hidup bagi kita. Ya sudah, kalau sudah kita sudah seperti sedih, stres, kita sudah rasa-rasa enggak semangat kita. Energi hidup kita, energi semangat kita sudah hilang. Karena apa? Yaitu tadi, karena kita sudah masuk di dalam satu fase yang tadi seperti katakan sakit, terus stres, nyimpan akar pahit, kecewa, gampang marah, sehingga energi hidup kita hilang. Nah, hilang. Dan kalau sudah hilang, itu akan membuat kita sakit loh. Karena apa? Kita sudah nggak bisa berbuat apa-apa, karena kita sudah hidup kita sudah seolah seperti, nggak bisa berbuat apa-apa lagi lah. Karena itu tadi, stres, kecewa, sakit hati dan lain sebagainya. Dan itu kalau sudah itu berkepanjangan dalam hidup kita, kita sakit. Dan sakitnya itu sangat fatal.
Menyerang apa? Bukan menyerang ini kita apa? Bukan badan kita, tetapi jiwa kita yang diserang. Bahkan roh kita. Karena apa? Kita tadi sudah kita hidup kita di fase yang seperti ini. Kita sudah terpuruk, gak ada semangat lagi, gak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, mari Bapak, kita hilangkan itu semua. Kita hilangkan itu semua. Karena apa? Kita punya Allah yang besar. Kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Nah Bapak begini, suatu saat ada seorang anak dibawa oleh seorang ayah, bapaknya. Ya bukan dibawa sih, sebenarnya waktu mungkin dia di luar rumah atau gitu. Terus mereka duduk-duduk, bicara-bicara. Terus ada suatu pesawat, pesawat terbang. Anak kecil ngomong, pesawat itu kecil ya Pak ya? Kecil, semakin jauh semakin kecil. Semakin kecil. Nah, kecil. Nah, kemudian enggak, pesawat itu besar kata bapaknya. Pesawat itu besar. Besoknya dibawa anak itu ke bandara. Nah, ternyata di sana ada pesawat Boeing 737 atau apa yang besar. Dan ini loh pesawat. Ini pesawat. Pesawat ternyata besar ya Pak ya? Besar. Kita ambil kesimpulan begini. Pelajaran apa yang kita lihat? Waktu pesawat itu terbang, kita lihat pesawat itu kecil. Kita melihat, ibaratkan seolah-olah Tuhan itu kecil. Karena apa? Kita melihat pesawat itu kecil karena semakin kita melihat dari jauh. Kita jauh. Nah, demikian juga dalam gitu. Tuhan itu besar sebetulnya. Karena apa? Kenapa kita lihat Tuhan itu kecil? Karena kita jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan. Sehingga apa? Kita lihat Tuhan itu kecil. Padahal Tuhan itu besar. Pesawat itu besar. Pesawat besar. Nah, kalau kita lihat Tuhan itu besar, karena apa? Kita dekat. Kita lihat dari dekat. Kita lihat Tuhan dari dekat. Sehingga kita melihat keajaiban Tuhan, kebesaran Tuhan itu bisa membawa hidup kita, bisa membawa hati kita bangga, bisa membawa hati kita takjub. Oh, ternyata Tuhan besar. Ya, Allah yang kami sembah itu besar. Dan dia ajaib. Dan dia mampu melakukan segala sesuatu. Sehingga apa? Hati kita merasa takjub dan iman kita timbul. Ya, iman kita timbul. Oh, ternyata begini. Aku percaya dan rasa syukur itu keluar dari bibir mulut kita. Puji Tuhan, ternyata aku punya Tuhan yang besar. Ya, aku punya Tuhan yang besar. Seperti tadi katakan, kita melihat pesawat itu kecil karena kita jauh. Pesawat itu terbang tinggi, semakin lama semakin kecil nggak kelihatan karena kita jauh. Tetapi pada saat kita melihat dari dekat, pesawat itu ternyata besar. Demikian juga hidup kita. Kita lihat Tuhan. Kalau kita dekat pada Tuhan, kita bisa melihat Tuhan itu besar dan sangat-sangat besar. Nah, seperti itu Bapak. Nah, jadi mari Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan, kita harus bergembira, ya. Tekanan hidup ada. Kita bangun pagi itu loh, sudah kita disapa oleh masalah. Masalah ada. Tetapi mari, jangan sampai masalah itu mengecilkan iman kita, mengecilkan rasa percaya kita kepada Tuhan. Tapi mari, kita lihat, kita tetap serahkan masalah kita, tetap serahkan pekerjaan. Semua seperti Pak Dwin saksikan tadi. Ya, pekerjaan Pak Dwin itu berat loh, jurusita. Seperti sering saya lihat juga di TV atau di YouTube. Wah, kadang-kala ya dirubung sama keluarga ini sing gak terima, dicaci maki, pokoknya sing gak hal-hal yang sing gak bener lah pokoknya. Ya, seperti gitu ya Pak Dwin ya. Nah, seperti itu. Nah, mari Bapak, mari kita tetap terus dekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita terus dekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga apa? Tuhan terus berkarya dalam kehidupan kita. Yang itu tentang bergembira. Yang kedua tentang hati yang gembira. Yang kedua adalah obat yang manjur. Obat itu adalah bahan yang bisa menghilangkan rasa sakit. Yang bisa menghilangkan atau mengurangi rasa sakit lah setidaknya. Nah, hati yang gembira itu bisa menghilangkan atau mengurangi lah rasa sakit kita. Apa sehingga mengobati hidup kita untuk kita dari kesakitan seperti yang sudah saya sebutkan beberapa macam tadi ya,
Dan dengan cara apa? Ya bergembira itu tadi. Setidak-tidaknya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Obat yang manjur padahal. Obat bisa menghilangkan rasa sakit, mengurangi rasa sakit. Dan lebih tadi dikatakan manjur. Yang manjur itu berarti yang cespleng ya. Yang cespleng. Nah, oleh sebab itu hati yang gembira adalah obat yang manjur ya, untuk menghilangkan segala kepahitan, segala stres, kecewa, mudah marah dan lain sebagainya dalam kehidupan kita. Obat yang manjur, hati yang gembira. Nah, kalau sudah yang saya sebutkan tadi, yang saya sampaikan, kita hidup di fase yang kita terpuruk, ya sudah nggak bisa berbuat apa-apa, yang diserang sakitnya bukan sakit jasmani kita, tetapi sakit rohani dan jiwa kita. Yang bisa menyembuhkan hanya satu, Tuhan. Yang bisa menyembuhkan hanya Yesus yang kita sembah. Itulah obat yang manjur, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah Bapak-bapak yang dikasih Tuhan. Kemudian hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan di sini dikatakan, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Semangat di sini adalah yaitu bertenaga atau berdaya. Ada satu kekuatan, memiliki kekuatan untuk hidup, memiliki kekuatan untuk bekerja, memiliki kekuatan untuk bergerak dan memiliki kekuatan untuk sebagainya. Semangat. Tadi Pak Yono mengatakan, ayo semangat, kita semangat. Nah, kaum pria-pria itu harus semangat, ya semangat. Nah, kalau semangat ini hilang, ya, dan itu semangat itu patah, ya itu tadi kita nggak berdaya. Kita nggak bisa berpikir dengan tenang. Kita nggak bisa memiliki perasaan yang gembira karena semangat kita patah. Semangat kita patah. Dan kemudian dikatakan lagi dan mengeringkan tulang. Mengeringkan tulang. Tulang kering itu berarti mudah patah ya. Mudah patah karena nggak ada vitaminnya, kering, dan juga kemudian mudah rapuh, kemudian nggak berfungsi, mudah patah karena apa? Tulang kering tulangnya, nggak bisa dibuat apa-apa. Sebab itu hanya satu yang bisa membuat itu semua adalah semangat dan juga hati yang gembira. Nah, bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan. Jadi inti dari semua ini, bapak-bapak, di dalam kitab Amsal 18, mari kita buka bapak-bapak. Amsal 18, ayat yang ke-14 begini firman Tuhan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Nah, orang yang semangat bisa menghilangkan tadi yang sudah saya sebutkan beberapa macam tadi. Karena apa? Semangat untuk bangkit, semangat untuk hidup, semangat dari keterpurukan, ya, semangat untuk menghilangkan rasa kecewa, semangat untuk menghilangkan rasa sakit hati, semangat untuk menghilangkan dendam, semangat untuk menghilangkan akar pahit dan lain sebagainya. Semangat bisa di sini katakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Nah, jadi terus dikatakan di sini, tetapi siapa akan memulihkan semangatnya patah? Siapa bapak-bapak? Hanya Tuhan, hanya Yesus yang mampu memulihkan semangat yang patah. Gak bisa. Istri kita, keluarga kita, dokter sekalipun gak bisa memulihkan semangat kita yang patah. Ya, rasa sukacita kita hilang, kita gak bisa gembira. Hanya Tuhan, ya. Hanya Tuhan yang mampu membuat kita bersukacita. Nah, sekali lagi, oleh sebab itu Bapak-bapak, mari kemudian kita terus tetap berbahagia dalam Tuhan. Kita tetap terus semangat. Karena apa? Karena upah kita besar di surga. Ya, upah kita besar di surga.
Demikian Bapak-Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang singkat tapi yang percaya berdampak luar biasa dalam kehidupan kita. Biarlah Roh Kudus yang semakin menjelaskan, semakin membawa hidup kita untuk terus mengerti dan dimengertikan oleh kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Mari Bapak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita telah dibekali oleh kebenaran firman Tuhan, Bapak-Bapak. Di hari-hari yang tidak menentu sekarang ini, kita membutuhkan yang namanya hati yang gembira. Amin. Segala situasi yang ada membuat semangat kita lemah, membuat hati kita galau, rasa kecemasan, rasa kecewa, rasa putus asa itu melanda, dan itu semua kita alami. Alkitab telah menulis begitu banyak, mengeringkan tulang, kesengsaraan yang kita alami. Tetapi firman Tuhan katakan malam hari ini, ayo kembali kepada Yesus. Dia yang akan memulihkan semangat yang patah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Hati yang gembira adalah obat. Coba deh. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang, Tuhan senang. Sekali lagi, haleluya. Hati yang adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Kami bersyukur, berterima kasih malam ini Tuhan. Sukacita Engkau kerjakan karena kehadiran-Mu di tengah-tengah persekutuan ibadah pria Pantai Kosta mendatangkan kekuatan dan sukacita. Bahkan lewat kebenaran firman-Mu, Tuhan Engkau ingatkan kembali kepada kami pria-pria yang ada, untuk kami terus menjaga hati ini agar dilingkupi oleh rasa sukacita yang daripada Tuhan. Sehingga kami mampu menghadapi segala situasi yang akan terjadi di depan kami, yang tidak ada kepastian. Tapi kami tahu Tuhan, kalau sukacita itu melingkupi hidup kami, kami dapat menghadapi semua. Dan kami selalu bergembira di dalam Engkau. Meteraikan firman-Mu, teguhkan firman-Mu di dalam kami, agar kami dapat mempraktekkan firman. Kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan Yesus memberkati para imam-imam kepala keluarga yang malam ini memberi hidupnya, dipersembahkan hidupnya, ada di sebuah persekutuan yang indah bersama dengan Engkau. Tuhan Yesus terus melimpahkan anugerah Tuhan, memberikan hikmat, marifat, kebijaksanaan dalam memimpin keluarga, dalam melakukan tanggung jawab pekerjaan. Semuanya ditolong oleh Tuhan, dan nama Tuhan yang dipuji, dipermuliakan. Sekembalinya umat-umat-Mu dari tempat ini, jauh dekat, Tuhan hentar, lindungi, tibakan di rumah masing-masing dalam keadaan selamat. Dan malam ini kami menikmati sukacita yang dikerjakan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Kami akan mengakhiri persekutuan malam ini
Kami akan mengangkat tangan, kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan oleh kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kami mulai malam ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.